Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Novel Ardani dengan NIM A112020 1263 dari kelas PKDS 01 Data Science. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, penganalis analisa data menggunakan analisa data penyakit jantung menggunakan pengerian data yang diambil dari website UCI Heart Disease. Setelah data diambil, maka selanjutnya adalah menelaah data. Yang pertama adalah load data. Load data di sini menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan secara langsung memasukkan folder ke dalam data Google Colab dengan cara seperti ini, lalu membaca data atau dengan menggunakan import database menggunakan Google Drive seperti itu. Lalu untuk membuka data dalam bentuk data frame atau dalam bentuk tabel menggunakan fungsi PD data frame dari data tersebut, dari data yaitu data ini. Data diambil dari open folder ini seperti itu. Lalu kita dapat melihat informasi dari data tersebut seperti ini dengan data type ngasih objek semua. Setelah itu drop kolom yang tidak dipakai dan berubah data tersebut menjadi data float. Jadi tipe data float. Kita dapat melihat kembali informasi datanya, apakah data yang sudah berubah menjadi float seperti itu. Lalu untuk validasi data, kita merubah nilai minus 9,0 menjadi nilai 0 karena pada website hard disk sendiri minus 9,0 direpresentasikan menjadi nilai 0 seperti itu. Lalu selanjutnya setelah merubah nilai minus 9,0 menjadi nilai 0, maka selanjutnya kita melihat penyebaran nilai total dari nilai 0 tersebut. Dan juga kita dapat melihat pada bentuk tabel menggunakan df head seperti ini. Lalu kita juga dapat melihat informasi dari data tersebut didapatkan beberapa data memiliki nilai 0 dan juga beberapa data tidak memiliki nilai 0 seperti itu. Setelah itu kita menentukan objek data yang benar-benar dipakai dan didapatkan, yaitu ada 14 fitur. 14 fitur ini juga tertera pada website Heart Disease ini. Yang pertama ada fitur nomor 1, nomor 2, 7, 8, 10, 14, 17, 30, 36, 38, 39, 42, 49, 56. Didapat habis itu setelah dipilih, kita cara dipilih dan disesuaikan, kita dapat melihat kembali 5 dengan fungsi head untuk melihat 5 data pertama yang ada pada dataset tersebut. Didapatkan datanya sudah berkurang atau fitur yang ada di dalam dataset ini berkurang menjadi 14 seperti ini. Setelah itu kita melihat informasi data tersebut, dapatkan beberapa data masih memiliki nilai 0 yang sedikit dan juga ada data yang memiliki nilai 0 yang banyak. Tapi sebelum itu kita rubah dulu namanya yang awalnya 2, 3, 8, 9 dan sebagainya menjadi sebuah nama. Di sini ada umur, usia, CP, trust, BPS dan lain sebagainya. Habis itu habis di rename kita masukkan ke dalam data frame tersebut. Dan setelah dimasukkan, dicek kembali di informasi data tersebut didapatkan kolom yang awalnya 2, 3, 8 dan seterusnya menjadi age, sex, CP dan lain-lain sebagainya. Habis itu setelah itu kita dapat membersihkan data. Pertama-tama kita mengecek terlebih dahulu jumlah 0 dari setiap fitur yang ada. Yang pertama menggunakan fungsi selected is null, df selected is null dan sum atau total dari nilai dari per atribut seperti itu. Didapatkan pada bagian slope, CA dan juga tel memiliki nilai sebanyak 90% dari nilai total atribut yang ada, dari nilai total data yang ada. Maka dari itu
kita melakukan penghapusan, karena kalau dipakai pemodelannya tidak akan menjadi akurat atau tidak ada artinya dalam tahap pemodelan seperti itu. Pada kolom slope CA dantal kita masukkan ke dalam fungsi kolom drop dan juga akan dimasukkan ke dalam array, dan setelah itu kolom yang sudah dipilih akan di drop atau dihapus dari data frame yang sudah dipilih. Didapatkan, dicek kembali, data pada tabel slope CA dantal berubah, bukan berubah, maaf, hilang, dan hanya menyisakan beberapa data ini. Selanjutnya karena beberapa data yang masih ada itu memiliki beberapa nilai nol tapi tidak banyak, maka dapat dirubah menggunakan nilai mean dari setiap kolomnya. Seperti itu. Dan setelah dirubah, maka nilai mainnya tersebut dimasukkan kembali ke atribut-atribut yang sudah ditentukan. Dan kita dicek kembali menggunakan info df clean. Sekarang berubah, df clean itu isinya df selected dengan nilai yang file na tadi menggunakan nilai mean yang sudah dirubah, dan kita cek info dari df clean menghasilkan semua data tidak memiliki nilai null, seperti itu. Ini juga bisa dicek is null sum, data tidak ada yang nilai null. Maka selanjutnya kita mengecek apakah data melakukan duplikasi dengan data yang lain. Dapatkan ada satu data yaitu 163 yang menduplikasikan data yang menduplikasikan datanya dari nomor 90. Maka dari itu data nomor 163 dihapus dan dicek kembali apakah ada data yang melakukan duplikasi. Ternyata tidak ada, dan kita dapat melihat kembali 5 data pertama yaitu menggunakan df clean head untuk melihat apakah ada penyebaran data yang yang masih nol atau none. Setelah itu kita dapat melakukan visualisasi data untuk melihat korelasi antara satu data dengan satu yang lainnya. Jika korelasinya mendekati 1, nilai angka korelasi mendekati 1, maka data tersebut memiliki nilai korelasi yang sangat kuat, seperti itu. Lalu setelah kita melihat visualisasi data dari heatmap tersebut, kita melakukan konstruksi data. Pada konstruksi data, tahap ini bertujuan menyesuaikan tipe data yang ada dalam set. Akan tetapi karena tipe datanya sudah dirubah di awal proses tadi, maka pada bagian penyesuaian tipe data tidak usah dilakukan. Kita cek saja apakah data benar, seluruh datanya sudah menjadi float. Lalu kita memisahkan fitur dan juga target. Setelah dipisahkan, kita lihat penyebaran target, nilai dari target. Terlihat bahwa nilai 0 sangat tinggi, sedangkan nilai 1, 3, 2, dan 4 itu rendah. Maka dari itu kita melakukan penyeimbangan target menggunakan cara oversampling. Di sini bisa dilihat target sebelum oversampling seperti ini, dan setelah dilakukan oversampling akan berubah menjadi seperti ini. Semuanya memiliki nilai yang setara, seperti itu. Setelah dilakukan oversampling, kita melihat standar deviasi dari dataset yang kita miliki. Didapatkan standar deviasi atau STD-nya sangat berbeda jauh. Maka dari itu kita harus memperkecil rentang antar standar deviasi setiap kolom tersebut menggunakan fungsi min max scaler ini. Setelah dikalkulasikan, didapatkan pada bagian STD standar deviasinya tidak terlalu jauh rentangnya. Setelah itu kita membagi data latih sama juga dan juga data uji seperti ini. Lalu untuk modeling,
Modeling di sini dibagi menjadi tiga bagian yang yaitu ada oversampling plus normalisasi dan juga oversampling plus tuning. Untuk oversampling biasa pada pada model KKN didapatkan akurasi 0,754. Sedangkan untuk yang random forest oversamplingnya didapatkan akurasi 0,92. Sedangkan untuk yang XGBoost didapatkan nilai akurasi 0,904. Lalu kita dapat menaikkan lagi presentasi dari akurasi datanya menggunakan normalisasi. Untuk yang KKN terlihat dengan normalisasi nilai akurasinya naik menjadi 0,86. Untuk yang random forest telah di normalisasi naik lagi menjadi 9, tetap sama menjadi 9,2. Untuk yang XGBoost 0,94 tetap sama. Lalu kita dapat mencoba lagi untuk menaikkan nilai akurasi menggunakan fungsi tuning dengan menambahkan fungsi tuning. Didapatkan pada bagian random forest telah dituning nilainya naik lagi menjadi 0,93. Untuk yang XGBoost menjadi 0,914 akurasinya. Sedangkan untuk yang sedangkan random forest itu 0,93, mohon maaf. Untuk yang KNN itu 0,92, dan sedangkan yang XGBoost tadi menghasilkan akurasi 0,914. Setelah melakukan modeling, maka langkah selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi dari beberapa model-model yang telah dibuat. Untuk yang model pertama, model oversampling biasa, didapatkan hasil seperti ini, di mana KNN memiliki nilai 75,4, untuk yang random forest 92,0, untuk yang XGBoost 90,4. Sedangkan untuk yang model kedua atau model yang ada normalisasinya didapatkan untuk yang KNN itu 86,1, untuk yang oversample masih tetap sama 92,0, untuk yang XGBoost juga tetap sama 90,4. Sedangkan setelah melakukan proses tuning, nilai ketiganya naik. Untuk yang KNN itu 92,0, untuk yang random forest 93,3, dan untuk yang XGBoost 91,4. Lalu kita dapat melakukan komparasi untuk melihat model mana yang paling terbaik dari setiap tipe-tipe modeling yang ada. Untuk yang KNN sendiri paling baik itu pada bagian oversampling normalisasi tuning. Untuk yang random forest juga sama, bagian terbaiknya pada bagian oversampling normalisasi plus tuning. Dan untuk yang XGBoost juga sama pada bagian oversampling normalisasi dan tuning. Oke, setelah semuanya sudah dibuat, sudah dikalkulasikan, maka langkah selanjutnya adalah tahap deploy. Tahap deploy di sini menggunakan Streamlit, dan pada deploy kali ini model spesifik yang digunakan adalah model XGBoost. Saya akan komparasikan side by side untuk yang hasil UI-nya dan juga kodenya. Kodenya itu menggunakan XGBoost yang telah saya tadi bilang dengan cara pickle atau mengambil pada model XGBoost tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah file namanya XGBoost PKL. Setelah itu pada bagian Streamlit, aplikasinya saya namakan Cepejan atau cek penyakit jantung. Untuk title iconnya saya rubah menjadi fire seperti ini. Cepejan ini fire ya. Lalu selanjutnya
model akurasinya 98,7 masih dalam tahap pengembangan, mungkin nanti selanjutnya bisa berubah bisa tidak. Untuk tabelnya dibagi menjadi dua, ada dua tabs, yaitu tab pertama dan juga tab kedua. Tab pertama menamakan berdisi satuan dan tab kedua ada yang namanya tabel. Di sini pengguna dapat memasukkan ya, data-data sesuai dengan data yang dimiliki. Di sini ada data umur. Umur itu menggunakan min max value, jadinya pengguna dapat mengatur umurnya sesuai dengan umur sekarang. Dapat dapat uh, dapat berubah 0, dan juga dapat berubah nilai bulat seperti itu. Untuk yang wanita, untuk yang jenis kelamin dibagi menjadi dua, ada wanita dan juga pria. Untuk wanita itu akan bernilai value-nya 0 pada data atau data hasilnya. Untuk yang pria itu bernilai 1 seperti itu. Sedangkan untuk yang jenis dada, jenis nyeri dada, untuk yang tipikal angin naik itu akan bernilai 1, untuk yang atipikal angin naik itu bernilai 2, untuk yang non anginal pain itu bernilai 3, dan untuk yang asimptomatik itu bernilai 4. Seperti itu. Untuk non anginal pain menggunakan drop down atau select box, dapat pilih di sini pengguna. Sedangkan untuk yang tekanan darah saat istirahat atau bagian rest BPS menggunakan min max value lagi, sama seperti yang sebelumnya. Umur dapat melakukan sesuai dengan data yang telah didapatkan di rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk yang kolesterol juga sama, menggunakan min max value. Untuk yang kadar gula menggunakan select box atau drop down seperti ini. Untuk yang hasil EKG juga sama, menggunakan select box atau drop down. Untuk yang kadar gula darah itu ada dua pilihan, benar atau tidak. Jika benar, maka kadar gula darah saat puasanya di atas 120. Jika tidak, maka kadar gula darah saat puasa itu di bawah 120. Untuk yang hasil EKG ada 3, yaitu ada normal, heavy ST with abnormality, dan juga showing left ventricular hypertrophy seperti itu. Detak jantung juga sama, menggunakan min max value dengan nilai rendahnya itu 92 dan nilai maksimumnya itu 190. Untuk yang nyeri dada saat olahraga menggunakan drop down lagi untuk bernilai tidak atau no itu 0. Untuk yang bernilai benar atau yes itu 1. Bisa dilihat di sini. Untuk yang perubahan EKG saat olahraga itu menggunakan min max value lagi. Untuk nilai minimalnya itu 0,0, untuk nilai maksimumnya itu 5 atau 5,0. Seperti itu. Pengguna dapat memasukkan data, sehingga ketika pengguna memasukkan data semisal 31,5 untuk umur pria, semisal simptomatik dengan kadar gula semisal saya masukkan 150,5, ini akan berubah. Saya full screenkan saja. Untuk bagian kolesterol saya masukkan semisal 120,0. Kadar gula puasa tinggi saat kadar gula darah saat puasa tinggi benar. Hasil EKG-nya having STT with abnormality, detak jantung 100, nyeri dada saat olahraga tidak, dan perubahan EKG-nya 0. Ketika dikalkulasikan akan menghasilkan orang tersebut sehat seperti itu. Selanjutnya pada bagian coding lagi, untuk datanya umur itu untuk age, jenis kelamin untuk seks, SP sudah dijelaskan tadi, dan lain sebagainya. Untuk yang tab 2, mohon maaf, hasil prediksinya dibagi menjadi 5. Ada sehat, sakit jantung level 1, level 2, sakit jantung level 3, dan sakit jantung level 5, level 4, mohon maaf. Untuk yang tab 2, ada prediksi tabel. Di prediksi tabel ini pengguna dapat melakukan
prediksi menggunakan prediksi tabel dengan data yang banyak, bukan data satuan seperti yang sudah dicontohkan tadi. Saya contohkan di sini, saya buka, dapatkan isi dari datanya. Untuk yang orang pertama laki-laki umur 40, bernilai sehat. Untuk yang perempuan dengan umur 49, sakit jantung level 1 dan sebagainya. Seperti itu. Untuk deployment ini bisa dilihat di BKDS Verdesis ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.